Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Amalia, Program Studi Administrasi Kesehatan Universitas Cyber Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang surveillance, epidemiologi, dan surveillance masyarakat. Berikut tampilannya. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang surveillance kesehatan masyarakat. Jadi mungkin masih banyak orang atau teman-teman sekalian yang belum tahu apa sih surveillance itu. Apa sih perbedaan surveillance masyarakat dan surveillance epidemiologi? Sebenarnya, surveillance masyarakat dan surveillance epidemiologi itu mempunyai tujuan yang sama untuk mengendalikan masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Oke, kita mulai menjelaskan yang pertama tentang surveillance. Jadi, surveillance itu adalah pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara terus-menerus dan sistematis yang kemudian nanti hasil dari analisis data ini didiseminasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Adapun pihak-pihak itu seperti Dinas Kesehatan, tingkat kelurahan, kecamatan, bupati, dan wali kota. Dan yang paling penting, pihak-pihak seperti ini bisa melakukan upaya-upaya pengendalian kesehatan masyarakat. Adapun surveillance yang sering kita amati itu tidak hanya penyakitnya saja, tetapi juga memprediksi adanya kejadian luar biasa. Jadi, dengan kita mengamati kasusnya secara terus-menerus, kita bisa tahu kalau misalnya ada terus-menerus penyakit yang semakin melunjak. Dan adapun tujuan umumnya itu untuk memberikan informasi tentang masalah kesehatan atau faktor-faktor apa saja kemudian akan dilaporkan. Dan adapun bagian tujuan khususnya itu untuk memonitoring kecenderungan adanya tren penyakit. Jadi, dengan adanya pengamatan secara terus-menerus, kita bisa mengetahui angka kasusnya dari waktu ke waktu. Misalkan, ada penambahan angka dari rendah semakin tinggi, sampai angka kasusnya itu tinggi sekali. Itu berarti mulai adanya outbreak atau adanya KLB. Dan juga memantau kesehatan populasi mengatur besarnya beban penyakit. Kemudian berikutnya menentukan kebutuhan kesehatan prioritas membantu pencernaan, implementasi, dan monitoring. Ini sangat erat kautannya dengan administrasi kesehatan. Karena dalam hal ini kita juga berfungsi dalam manajemen melakukan upaya-upaya pencernaan, kemudian mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan dan mengidentifikasi kebutuhan riset. Adapun jenis-jenis surveillance yaitu yang pertama surveillance individu dan yang kedua penyakit, yang ketiga surveillance sindromik, yang keempat surveillance berbasis laboratorium, yang kelima surveillance terpadu, dan yang terakhir surveillance kesehatan masyarakat global. Kita mulai dengan surveillance individu, yaitu yang mana diamati yang dari monitor, yaitu individu-individu yang menjalani kontak dengan orang yang memiliki penyakit serius, misalnya cacar, tifus, sifilis, HIV, terutama dengan penyakit yang sekarang beredar di antara kalangan kita, yaitu COVID-19. Cara melakukan tindakan surveillance individu yaitu dengan cara karantina. Di sini dikatakan dalam menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, sebagaimana cara pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan undang-undang. Sebagai artian yaitu pemisahan antara orang-orang sakit dan orang-orang yang sehat. Dan juga karantina itu biasa dilakukan pertama di rumah sendiri, di rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar. Baik, kita lanjut lagi di penjelasan surveillance penyakit, yaitu pengawasan yang terus-menerus terhadap distribusi dan kecenderungan insidensi penyakit. Melalui pengumpulan sistematis, konsolidasi, evaluasi terhadap laporan-laporan penyakit dan kematian. Jadi,
Fokus dengan perhatian surveillance penyakit adalah penyakit, bukan untuk individu. Oke, kita lanjut. Kemudian surveillance sindromik, yaitu yang diamati adalah gejala-gejalanya. Jadi kalau sindromik itu contohnya orang-orang yang terkena COVID. Sebelum dia terkena COVID atau terkena dampak yang divonis, tapi dia sudah menimbulkan gejala-gejala COVID seperti demam, batuk, disertai flu, dan sesak nafas. Kemudian surveillance berbasis laboratorium, yaitu digunakan untuk mendeteksi dan monitor penyakit infeksi. Sebagai contoh, penyakit yang ditularkan melalui makanan salmonellosis. Begitupun dengan surveillance terpadu, yaitu dilakukan pengamatan terintegrasi dalam menangani kasus yang tersebar. Di Indonesia ini belum berlaku. Untuk penanganan kasus COVID saja, penanganannya berbeda-beda. Adapun karakteristiknya, pendekatan surveillance terpadu yang pertama memandang surveillance sebagai pelayanan bersama, dan yang kedua menggunakan pendekatan seksi majemuk, dan yang ketiga menggunakan pendekatan fungsional akan struktural. Dan yang terakhir, adapun surveillance penyakit masyarakat global, di antaranya penyakit yang diderita secara umum oleh masyarakat seperti HIV, AIDS, flu burung, dan juga SARS. Oke, sekarang kita masuk di bagian pendekatan surveillance. Nah, di sini sudah ada di depan mata kita surveillance pasif dan surveillance aktif. Nah, surveillance pasif ini kelebihannya itu lebih murah dan mudah untuk dilakukan, dan adapun kekurangannya yaitu kurang sensitif dalam mendeteksi kecenderungan penyakit. Surveillance pasif ini memantau penyakit dengan menggunakan data penyakit yang harus dilaporkan yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun surveillance aktif yaitu menggunakan petugas khusus surveillance untuk kunjungan berskala ke lapangan, tempat praktik dokter, puskesmas, dan rumah sakit, dengan tujuan mengidentifikasi kasus baru penyakit atau kematian. Disebut penemuan kasus dan konfirmasi laporan kasus indeks. Adapun kelebihannya yaitu lebih akurat sebab dilakukan oleh petugas yang memang dikerjakan untuk menjalankan tanggung jawab. Selain itu, surveillance aktif itu dapat mengidentifikasi outbreak lokal. Dan adapun kelemahannya, lebih mahal dan sulit untuk dilakukan, dan juga surveillance dapat diperluas pada level komunitas. Oke, yang terakhir ini ada beberapa karakteristik surveillance efektif. Yang pertama itu, pelaporannya harus cepat. Kemudian akurat, datanya harus sesuai dengan yang ada di lapangan. Reliable itu ketika diukur atau dilihat oleh orang yang satu dengan orang yang lain sesuai hasilnya gitu. Dan presentatif artinya itu data itu penggambarannya kondisi yang ada di lapangan itu harus sama dengan menggambarkan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian prosesnya itu sederhana. Kemudian pelaporannya itu fleksibel, bisa dilaporkan kapan saja, jadi tidak harus dari jam kerja. Tapi kalau memang ada kasus baru yang terjadi pada malam hari atau subuh atau kapanpun, itu bisa langsung dilaporkan. Kemudian akseptabel digunakan. Biasanya data ini digunakan oleh semua orang. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.